terhormat Bapak Ibu dosen dan guru Pamong uji kinerja PPG PAI Batch 2 dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Zulfian, saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Bubu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIM 21001241004. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri 1 Bubu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Dalam praktik ini saya mengambil di kelas 5 dengan materi persaudaraan dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya semuanya? Mana kita kelasnya, silakan siapkan. Siap, 1, 2, 3. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar
menjelaskan bahwa kita harus berteman tanpa membedakan agama maupun kita sebagai umat Islam kita berteman dengan agama Hindu boleh, agama Katolik boleh dan agama lain. Jadi kita harus bersaudara. Kita harus menjalin persaudaraan kita ya. Nah, jadi hari ini yang kita pelajari yaitu tentang persaudaraan dalam Islam ya. Tahukah kalian bahwa negara kita itu terdapat keanekaragaman budaya, adat istiadat dan agama? Tahu? Oke. Apakah dengan perbedaan tersebut kita harus berperang? Tidak. Bagus. Tepuk semangat. Perhatikan di depan, bisa dilihat di layar. Jadi bisa dilihat di layar tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami persaudaraan dalam Islam. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan persaudaraan Islam dengan baik. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis persaudaraan dalam Islam dengan baik dan benar. Jadi hari ini Ibu Guru akan membawakan pelajaran dengan model PJBL atau Project Based Learning ya. Project Based Learning itu kita diajarkan untuk membuat project atau hari ini Ibu Guru membuat peta konsep ya. Konsep tentang pelajaran hari ini. Tujuannya supaya apa? Supaya adik-adik sekalian lebih memahami dengan adanya project yang dibuat. Oke? Bisa dimengerti? Bagaimana perasaanmu jika ada temanmu yang berbeda agama? Bagaimana perasaannya? Jengkel, senang, atau terharu? Senang, bagus, akbar, tepuk tangan. Bagaimana perasaannya yang lain jika ada temanmu yang berbeda agama? Senang. Oke, senang ya. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda agama, kita harus senang. Artinya kita menghargai. Jadi Ibu Guru berikan contoh lagi yang ada di lingkungan sekolah. Jika ada temanmu di lingkungan sekolah atau di sampingmu, di samping tempat dudukmu, ya, jika kalian duduk bersama teman yang berbeda agama, ya, bagaimana perasaanmu? Oke, bagus, akbar. Bagus ya mengajaknya untuk berteman. Bagus. Tadi ada yang menjawab bahwa jika ada teman di lingkungan sekolah yang berbeda agama berarti kita harus mengajaknya untuk berteman. Bisa dibuka bukunya halaman 185 sudah? Bisa
membaca buku terlebih dahulu ya, halaman 185, silakan dibuka. Jadi silakan membuat peta konsep, didesain sebagus mungkin. Baca dulu bukunya sebelum Ibu Guru memutarkan YouTube tentang persaudaraan dalam Islam hari ini ya. Silakan baca dulu bukunya. Sudah dibaca bukunya? Untuk mempermudah membuat peta konsep, setelah membaca buku, Ibu Guru akan menayangkan video tentang materi kita hari ini tentang persaudaraan dalam Islam. Ibu Guru selama penayangan video, Ibu Guru harap ditulis poin-poin yang penting ya. Oke, silakan fokus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 bab 8 Senangnya Berteman. Materi persaudaraan dalam Islam. Orang-orang yang tetap berteman walaupun berbeda agama. Mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Sahabat salih dan salihah, Indonesia terdiri dari beragam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita terpecah belah, namun jadikannya bersatu. Persatuan ini tercipta karena adanya sikap saling menerima, menghargai, menghormati, dan saling membutuhkan. Karena adanya rasa persaudaraan. Nah, persaudaraan ini disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli berasal dari suku, bangsa, atau dari benua apapun. Ukhuwah watoniyah artinya persaudaraan yang didasar atas satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa se-Indonesia. Ukhuwah yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah artinya persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Kita bersaudara tidak melihat dari agamanya, sukunya, ataupun bangsanya, tetapi didasarkan atas kesamaan sebagai umat manusia. Sahabat salih dan salihah, bangsa kita dengan beraneka ragam suku, agama, dan budaya bisa menjadi bersatu dikarenakan adanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan yang besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Itulah tadi penayangan YouTube tentang persaudaraan dalam Islam. Untuk memperjelas penjelasan materi persaudaraan dalam Islam yang telah diputarkan di YouTube, Ibu Guru akan jelaskan materi sedikit ya tentang persaudaraan Islam tersebut. Ibu Guru tulis dulu.
Islam itu adalah interaksi antara umat Islam dengan umat yang lainnya seperti agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Konghucu, dan Hindu. Jadi kita agama Islam diwajibkan untuk saling mengenal, saling mengenal untuk saling menjalin persaudaraan sebagai umat Islam. Nah, persaudaraan dalam Islam itu terbagi atas 3 bagian ya. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah, kedua ukhuwah wataniyah, ketiga ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah interaksi atau persaudaraan antara sesama umat Islam. Ya, seperti ibu guru dalam kelas ini agama Islam. Jadi seperti ibu guru menjalin persaudaraan dengan anak-anak sekalian itu disebut ukhuwah Islamiyah karena persaudaraan antar sesama agama umat Islam. Oke, kedua ukhuwah wataniyah. Nah, ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan karena kita ada dalam satu bangsa atau satu rumpun atau satu halaman. Ya. Persaudaraan yang terbentuk karena kita itu ada dalam satu bangsa, satu tanah air, satu halaman atau satu kampung ya. Kemudian ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah insaniyah itu dia terjalin persaudaraan karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah itu contohnya kita sebagai bangsa Indonesia tetap menghargai umat Islam yang berada di luar ya. Di luar negaranya kita. Itu namanya ukhuwah Islamiyah ya. Ukhuwah wataniyah itu ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan kita karena satu bangsa, satu negara atau satu halaman, satu kampung. Contohnya itu kita walaupun dalam satu halaman itu atau satu kampung itu atau satu bangsa itu kita beragam adat, agama atau suku, kita tetap menjalin persaudaraan ya. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu contohnya kita menjalin persaudaraan karena kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita saling menghargai dan harus saling mengenal ya. Dimanapun kita berada, kita harus saling menghargai dan mengenal atau menghormati. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu. Tidak ada kata untuk kita saling membenci atau tidak menyayangi karena berbeda agama ya, atau berbeda suku atau berbeda adat istiadat. Walaupun kita berbeda-beda, kita dianjurkan untuk saling mengenal seperti di dalam surah Al-Hujurat tadi ya ayat 13 yang artinya kita dianjurkan untuk saling mengenal walaupun kita berbeda-beda agama, suku dan bangsa. Dari penjelasan Ibu Guru dan YouTube yang telah ditonton, apakah ada yang mau bertanya? Silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Mengapa kita menghargai teman yang berbeda agama? Oke, siapa yang bisa jawab? Ada? Mengapa kita harus menghargai teman kita yang berbeda agama? Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, seperti yang telah dijelaskan Ibu Guru bahwa walaupun kita berbeda suku, agama dan adat istiadat, kita harus menghargai atau menjalin persaudaraan ya. Karena kita sudah dianjurkan dalam surah Quran Al-Hujurat tadi, walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling mengenal, menghormati dan menghargai. Tepuk tangan ya pertanyaannya. Siapa lagi? Saya. Dia berdiri. Mengapa kita harus menghargai antar sesama? Oke, silakan duduk. Ada juga mengapa kita harus menghargai antar sesama. Siapa yang bisa jawab?
Mengapa kita harus menghargai anak sesama? Karena itu adalah perilaku terpuji atau perilaku baik. Iya. Silakan didesain, dibikin peta konsepnya. Silakan dibuat sebagus mungkin, didesain, karena ibu guru akan menilai yang mana yang inovatif dan mana yang kreatif. Oke. Bisa dilihat contohnya peta konsep. Ada bentuk pohon. Bisa dilihat di bawah. Ada berbentuk bundaran. Ada juga berbentuk kotak. Bisa dilihat? Oke, silakan dibuat peta konsep tentang persaudaraan dalam Islam ya. Dan ibu guru kasih 20 menit untuk membuat peta konsepnya ya. Ibu guru melihat sebentar siapa yang lebih kreatif, yang lebih bagus, itu yang mendapat nilai yang bagus ya. Peta konsep apa? Oh ya, mendaftar di bagus. Saya kalau ada yang salah lagi ya. Lebih cepat lebih bagus. Ya? Iya bagus. Jadi ibu kasih lingkaran saja, kalau mau pilih lingkaran boleh. Kemudian lihat disamakan dengan bukunya ya, dengan yang ibu guru jelaskan tadi. Yang ini berbentuk apa ini yang dibikin? Fatih, berbentuk bunga ya, peta konsepnya bagus. Yang ini peta konsepnya berbentuk apa? Oke, lingkaran ya. Jangan ikut yang lain. Ini berbentuk apa peta konsepnya? Ya, berbentuk segi 4 katanya. Kalau kelompok ini berbentuk apa peta konsepnya ini? Oh, lingkaran juga dengan desain yang berbeda. Oke, bagus ya. Nah, bisa begini. Ini oke. Persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah dibagi 3 macam, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. 2. Ukhuwah Wataniyah, artinya tanah air tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. 3. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah artinya persaudaraan karena sama-sama makhluk ciptaan Allah. Tepuk tangan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sama-sama beragam Islam. 2. Ukhuwah Wataniyah, tanah air tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. 3. Ukhuwah Insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Oke, tepuk tangan. Bagus. Ini adalah kelompok. Ini adalah
90, yang hanya kreatif berarti dapat 80 ya. Itu sudah bagus semua berarti. Jadi kelompok yang dapat kreatif dan inovatif itu kelompok 4 dengan kelompok 2. Tepuk tangan. Dan kreatif kelompok 1 dengan kelompok 4. Bagus, tepuk tangan. Itu artinya kalian sudah berada di level kreatif, sudah bagus ya. Tinggal apa saja yang dirasakan, kendala atau apa, maksudnya kesulitannya apa? Ada? Tidak ada kesusahan senang. Oh, katanya tidak ada kesusahan. Bagus ya untuk kelompok 2. Katanya kelompok 4 apa kendalanya? Oh, senang juga, tidak ada kendala. Oke, senang. Berarti bagus ya. Tidak ada kendala dalam membuat peta konsep, sehingga semuanya tadi sudah dikategorikan, ada yang inovatif dan kreatif dan ada yang kreatif. Bagus ya. Tepuk tangan. Jadi ibu guru akan membagikan asesmen sumatif sebagai ukuran sejauh mana kalian menguasai materi hari ini ya, dikerjakan ya. Ini asesmen sumatif ini ada petunjuknya. Kalau sudah bawa di depan ya. Kita menyimpulkan materi pelajaran hari ini tentang persaudaraan dalam Islam. Ada yang bisa jelaskan persaudaraan dalam Islam itu apa dan terbagi menjadi berapa? Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah dibagi 3 macam. Oke, bagus. Jadi persaudaraan dalam Islam katanya terbagi 3 macam. Ada lagi yang lebih sempurna? Ada? Silakan. Ayo berikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah dibagi 3 macam. 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Wataniyah, 3. Ukhuwah Ihsaniyah. Oke, bagus.
kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadi pelajaran yang bermakna di mana kalian bisa berinteraksi antar sesama walaupun beda agama, tidak saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Ya. Oke, remedial dan penayaannya. Untuk diambil tuntas remedialnya, bikin ulang peta konsep ya. Itu dibikinkan peta konsep bagi yang remedial dan yang penayaan bagi yang tuntas bisa diperbaiki lagi, dikasih bagus tentang peta konsepnya tadi ya, dikembangkan lagi. Oke, silakan ditulis tugas pekerjaan rumahnya untuk dikerjakan di rumah tentang pelajaran hari ini ya. Ditulis. Ditulis lagi PR-nya, ditulis di bukunya masing-masing. Jadi materi kita untuk selanjutnya adalah berteman walaupun berbeda agama ya.